Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dalam kegelapan, ke dalam kisah yang akan mencekam jiwa dan pikiran kalian. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengarkan bukan hanya cerita biasa. Inilah misteri mencekam di kontrakan, gudang terlarang di ruang keluarga. Aldi, seorang mahasiswa baru yang belum lama pindah ke kota, akhirnya menemukan rumah kontrakan yang harganya terjangkau di sebuah perumahan. Rumah itu sederhana namun tampak nyaman, sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Aldi. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Si pemilik rumah yang berada di luar pulau tidak bisa langsung bertemu untuk transaksi, jadi mereka berkomunikasi melalui chat dan telepon. Setelah sepakat soal harga dan waktu tinggal, Aldi diberitahu bahwa kunci rumah akan diantarkan oleh kerabat si pemilik. Ketika kunci rumah akhirnya sampai di tangannya, Aldi menerima pesan terakhir dari pemilik rumah itu. Pesannya singkat, tapi terkesan serius dan sangat tegas. Di ruang keluarga, ada gudang kecil yang harus selalu tertutup. Gudang itu tidak boleh dibuka, kapanpun. Aldi yang merasa sedikit aneh dengan pesan itu, hanya menganggapnya sebagai larangan biasa. Ia pikir mungkin gudang itu berisi barang-barang pribadi si pemilik rumah. Hari pertama Aldi pindah, ia mulai mengeksplorasi rumah itu. Bentuknya sederhana, ada ruang tamu kecil yang langsung menyambut begitu masuk. Lalu di sebelah kanan terdapat dua kamar tidur yang berdampingan. Kamar pertama yang lebih besar Aldi jadikan kamarnya, sementara kamar kedua dibiarkan kosong. Di ujung rumah, ada ruang keluarga yang cukup luas dengan sofa dan sebuah TV di pinggir dinding, tepat di dekat pintu menuju gudang. Gudang itu hanya berukuran 1 kali 2 meter, pintunya kecil dan terbuat dari kayu yang terlihat sedikit usang. Pintu itu terletak di sisi ruangan dekat dapur, dan jendelanya yang kecil bisa terlihat samar-samar dari ruang keluarga. Posisi TV yang bersebelahan dengan gudang membuat Aldi sesekali melirik ke arah pintu gudang saat menonton. Meski larangan untuk membuka pintu gudang itu masih teringat jelas, malam itu ia tak merasa terlalu terganggu. Aldi betah tinggal di rumah kontrakannya selama beberapa minggu pertama. Lokasinya strategis, lingkungannya ramah, dan suasana rumah pun nyaman. Selama 3 bulan tinggal di sana, tidak pernah ada kejadian aneh yang membuatnya merasa terganggu. Bahkan saat sepupunya datang menginap karena ada wawancara kerja di kota itu, semuanya terasa biasa saja. Sepupunya hanya menginap semalam, dan setelah wawancara selesai, ia langsung pulang. Tapi malam setelah sepupunya pergi, Aldi mulai mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, seperti biasa, Aldi menonton film horor. Untuk mendapatkan suasana yang lebih mencekam, ia mematikan lampu ruang tamu. Sebelum film dimulai, Aldi pergi ke warung untuk membeli cemilan dan mie instan untuk makan malam. Setelah kembali, ia menyalakan kompor di dapur dan mulai merebus air. Saat mie sedang dimasak, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis pelan dari arah ruang TV. Aldi mengira itu hanyalah suara dari iklan TV, jadi ia tak terlalu memikirkannya. Setelah mie siap, Aldi membawa mangkuk ke kamar, menaruhnya di pinggir kasur, dan mulai menonton film sambil makan. Setelah selesai makan, ia membiarkan mangkuknya di samping tempat tidur dan fokus menonton film horor yang sudah dinantikan. Sekitar setengah jam kemudian, suasana mencekam dalam film seolah pecah ketika terdengar suara ting, ting dari arah mangkuk bekas mie di sampingnya, seperti sendok yang diketuk-ketukkan ke mangkuk. Aldi tersentak, melirik cepat ke mangkuk itu, tetapi tidak ada yang aneh.
Mangkuk dan sendok masih di posisi semula. Merasa agak risih, Aldi membawa mangkuk itu ke dapur. Sekalian, ia pergi ke kamar mandi untuk buang air. Tapi ketika ia di dalam kamar mandi, suara perempuan menangis itu terdengar lagi, kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Meski jaraknya cukup jauh dari ruang TV, suara tangisan itu terdengar jelas, seperti berada dekat dengannya. Aldi mulai merasa ada yang aneh, bulu kuduknya meremang, dan ia mencoba mencari-cari penjelasan logis di pikirannya. Namun tiba-tiba, listrik di rumah padam seketika. Aldi yang masih di dalam kamar mandi segera mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyalakan senter. Ia pelan-pelan keluar dari kamar mandi, melangkah di lorong sempit yang menuju ruang keluarga, mencoba mencari saklar atau sekedar mengecek keadaan. Saat Aldi berjalan mendekati ruang TV, suara tangisan perempuan itu terdengar lagi. Kali ini sangat jelas dari arah TV. Aldi tertegun, tubuhnya kaku sejenak. Lah, bukannya listrik mati, kok TV masih mengeluarkan suara, pikirnya dalam ketakutan. Rasanya aneh, seperti ada yang tidak sesuai dengan logika. Ponsel di tangannya bergetar pelan, dan cahaya dari senter membuat bayangan di lorong semakin gelap dan mencekam. Dengan langkah pelan, Aldi melangkah mendekati ruang TV, merasa ketakutan tapi tak bisa mengabaikan rasa penasaran yang besar. Bayangan-bayangan dari cahaya senter ponselnya membuat suasana rumah semakin seram. Sambil menahan napas, ia terus maju, semakin mendekat ke ruang keluarga, di mana suara tangisan itu menggema di tengah kegelapan. Aldi berdiri membeku di lorong menuju ruang TV, tubuhnya kaku dalam ketakutan yang membuncah. Di depan TV yang seharusnya mati, berdiri sosok perempuan yang tak pernah ia bayangkan akan dilihat di dunia nyata. Sosok itu melayang perlahan, sekitar 10–15 cm dari lantai, membuat pemandangan yang semakin menyeramkan. Wajah perempuan itu pucat pasi, hampir seperti tanpa kehidupan. Matanya melotot lebar, menatap kosong ke depan, namun tetap terasa mengancam. Di hidungnya tampak kapas putih menyumbat lubangnya, sementara mulutnya tertutup erat, diikat dengan selembar kain putih yang melilit dari dagu hingga ke ujung kepalanya. Tampak seperti mayat yang dipersiapkan untuk dikubur, mulutnya disangga agar tetap tertutup, menambah kesan dingin dan tak wajar dari penampakan itu. Pakaian perempuan itu sederhana namun aneh. Ia mengenakan baju hitam longgar dengan celana jeans biru lusuh. Aldi bisa merasakan bulu kuduknya berdiri, seluruh tubuhnya membeku dalam ketakutan. Napasnya mulai memburu, jantungnya berdegup semakin cepat dan keras. Ia ingin berteriak atau bergerak, namun tubuhnya seakan tak bisa digerakkan sedikit pun. Aldi hanya bisa berdiri terpaku, menatap sosok yang tak diundang dan tak seharusnya ada di ruang tamunya. Suasana mencekam itu bertahan beberapa menit, hingga tiba-tiba listrik rumah menyala kembali. Lampu-lampu yang sempat padam menyala bersamaan, membanjiri ruang tamu dengan cahaya. Dalam sekejap, penampakan itu lenyap seolah tak pernah ada. Aldi merasa lega namun juga bingung. Penampakan itu nyata, tapi kini hilang begitu saja. Dengan napas yang masih tersengal, Aldi berusaha mengumpulkan tenang. Jari-jarinya gemetar saat ia menggapai kunci motor yang tergantung di dinding dekat pintu. Ia tak ingin tinggal di rumah itu barang 1 menit pun setelah apa yang baru saja dilihatnya. Mengunci pintu dengan cepat, ia melangkah keluar rumah dan bergegas menuju motor. Aldi memutuskan pergi ke toko swalayan yang buka 24 jam. Di sana, ia bisa duduk tenang dan menunggu hingga matahari terbit. Duduk di kursi swalayan dengan secangkir kopi panas di tangannya, Aldi mencoba mengatur napasnya yang masih terasa berat. Kejadian tadi terus terlintas di kepalanya, tak mudah dihilangkan begitu saja. Malam itu, Aldi hanya bisa menunggu pagi tiba.
berharap rumah kontrakannya akan terasa sedikit lebih aman saat siang hari. Keesokan paginya, Aldi memberanikan diri untuk kembali ke rumah itu. Ia berpikir bahwa di siang hari, suasana pasti tak seangker malam. Dengan langkah pelan namun mantap, ia membuka pintu rumah dan masuk. Namun begitu memasuki ruang tengah, Aldi tercengang. Semalam, ia jelas meninggalkan ruang itu dalam keadaan berantakan. Selimutnya tergeletak di sofa, kasur lipat yang ia pakai untuk rebahan saat menonton TV belum digulung, dan sisa-sisa camilan tercecer di lantai. Namun kini, semua tampak berbeda. Selimut itu telah terlipat rapi, kasur gulungnya tersusun di sudut ruangan, dan lantai bersih dari sampah camilan. Aldi mengerutkan dahi, merasa ada yang tak beres. Wah, rajin juga setannya, pikirnya dengan setengah bercanda, meski sebenarnya merinding memikirkan siapa yang mungkin telah merapikan semua ini. Mencoba mengabaikan keganjilan itu, Aldi menuju kamarnya, mengambil peralatan mandi, dan berjalan menuju kamar mandi. Ia menghidupkan keran dan mulai mandi, berharap air segar bisa menenangkan pikirannya. Di tengah-tengah mandi, tiba-tiba ia mendengar suara dari arah dapur. Bunyi benda terjatuh, seperti sesuatu yang bergulir di lantai. Aldi menghentikan sejenak aliran air, mendengarkan dengan cermat. Mungkin tikus, gumamnya dalam hati, mencoba mencari penjelasan logis. Namun tak lama, suara dari dapur itu berubah. Kini terdengar suara piring-piring beradu, seperti ada seseorang yang mengaturnya di rak. Suara piring berdenting makin teratur, seakan ada yang dengan teliti menata satu persatu. Aldi mulai merasa tak nyaman. Suara piring beradu ini tak mungkin berasal dari tikus. Tikus tak mungkin menata piring. Dengan perasaan was-was, Aldi buru-buru menyelesaikan mandinya, membilas sabun dan segera meraih handuk. Ia keluar dari kamar mandi dengan hati-hati, berjalan perlahan ke arah rak piring di dapur. Saat melihat ke rak, Aldi membelalak kaget. Semua piringnya telah tersusun rapi, bahkan mangkuk yang tadi malam ia tinggalkan dalam keadaan kotor di lantai kini sudah ada di atas rak, dalam kondisi bersih dan tersusun sempurna. Bulu kuduk Aldi meremang, dan rasa takut perlahan menjalar di seluruh tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas menuju kamarnya. Ia cepat-cepat berpakaian, mengambil buku, tas, dan laptopnya, lalu melesat keluar rumah. Sepanjang perjalanan menuju kampus, Aldi mencoba melupakan kejadian tadi, tapi perasaan bahwa ia tidak sendiri di rumah itu terus menghantui pikirannya. Di kampus, Aldi yang masih merasa resah memutuskan untuk mengajak temannya, Johan, menginap di rumahnya. Ia merasa perlu ada teman, meski tak langsung mengutarakan alasan sebenarnya kepada Johan. Malamnya, seperti biasa, Aldi memastikan stok camilan dan mie rebus cukup, seandainya mereka berdua merasa lapar di tengah malam. Sesampainya di rumah, mereka mengobrol ringan sambil mematikan lampu ruang keluarga, hanya menyisakan cahaya dari layar TV. Mereka duduk berdua di lantai ruang tengah, diskusi soal makalah yang perlu disusun untuk kelas esok hari. Namun, sekitar pukul 10 malam, kantuk mulai menyerang Aldi. Ia pamit tidur lebih dulu, meninggalkan Johan yang masih betah menonton TV sambil menyeruput kopinya. Waktu berlalu, dan suasana rumah hening tanpa gangguan. Namun, ketika alarm Aldi berdering sekitar pukul 5 pagi, ia terbangun dengan sedikit rasa berat di kepalanya. Ia menoleh ke samping dan melihat Johan sudah bangun lebih dulu, duduk di sofa dengan tatapan kosong yang aneh. Johan terlihat seperti sedang melamun dalam keheningan yang mencekam. Wajahnya tampak tegang seolah memikirkan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Aldi mengerutkan kening, lalu menepuk pundak Johan, membuyarkan lamunannya. Johan tersentak, napasnya memburu. "Aduh,
Lo kagetin aja kerjaannya, keluhnya dengan wajah tegang. Aldi tertawa kecil, meskipun ada sedikit rasa heran. Santai aja, bro. Kok lo udah bangun duluan? Ada yang salah? Johan memandang Aldi dengan tatapan serius, tapi ada keraguan di matanya. Tapi, Al, rumah lo serem banget. Aldi merasa penasaran sekaligus agak khawatir. Emang lo lihat apa semalam? Namun Johan menggeleng sambil memandang kosong ke arah TV yang mati. Nanti aja, Al, gue ceritanya kalau udah agak siangan. Mendengar itu, Aldi hanya bisa terdiam, bulu kuduknya sedikit meremang. Ada rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan, membayangkan apa yang mungkin telah Johan alami semalam. Pagi itu, Aldi bangkit dari duduknya dengan tubuh yang masih sedikit lelah. Ia hendak ke kamar mandi untuk berwudu dan bersiap sholat subuh. Johan ikut berdiri, berjalan mengikutinya sampai ke dapur yang terhubung dengan kamar mandi. Setelah selesai berwudu, Aldi berpapasan dengan Johan yang masuk ke kamar mandi selanjutnya. Aldi berjalan kembali ke ruang depan, bersiap untuk sholat. Namun begitu Aldi memasuki ruang keluarga, ia tertegun. Semua barang di sekitar TV yang semalam mereka tinggalkan berantakan, kini sudah rapi. Kasur lipat telah digulung sempurna, selimut dilipat rapi, dan bungkus camilan atau sisa gelas kopi Johan tak lagi terlihat. Tak ada sedikit pun jejak yang menunjukkan aktivitas semalam. Aldi mengernyit, bingung. Cepat banget ya si Johan beres-beresnya. Tapi perasaan tadi gue cuma sebentar di kamar mandi, dan dia barusan ngikutin ke sana. Aldi berusaha mengingat-ingat, tapi tak punya jawaban yang masuk akal. Tiba-tiba, ia merasakan tepukan pelan di pundaknya. Refleks, ia terlonjak dan menoleh. Johan berdiri di belakangnya dengan wajah heran. "Napa lo ngelamun aja? Bukannya mau sholat?" Aldi tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. "Ah, enggak, mungkin cuma perasaan gue aja." Ia menggeleng pelan, berusaha mengabaikan keanehan yang baru saja dilihatnya. Mereka pun bersiap untuk berangkat kuliah, tapi di benak Aldi, rasa penasaran bercampur ketidaknyamanan mulai tumbuh. Rumah ini tampak menyimpan lebih banyak misteri daripada yang ia duga. Di kampus, Aldi dan Johan duduk berdua di kantin, membicarakan pengalaman semalam. Dengan wajah penasaran, Aldi bertanya, semalam lo lihat apaan sih, Jo? Sampai bilang rumah gue serem banget gitu." Johan menarik napas panjang, lalu menjawab serius, "Rumah lo beneran aneh, Al. Semalam, pas lo tidur, gue kan masih ngopi sambil nonton TV tuh. Nah, tiba-tiba aja lampu dapur kayak mau mati. Nyala redup gitu. Kayak ada konsleting," katanya dengan wajah tegang. "Gue liatin aja, nunggu kalau beneran mati. Terus, tiba-tiba lampunya mati total." Aldi mengangguk, mendengarkan sambil ikut merinding. "Ya udah, gue cek ke dapur, takutnya konslet beneran. Gue cari saklarnya, ngeraba-raba sambil mikir harusnya kalau konslet, saklar itu masih posisi on dong. Tapi pas gue raba," Johan berhenti sejenak, menelan ludah sebelum melanjutkan, "saklarnya off, Al. Kayak ada yang matiin sendiri." Aldi ikut terdiam, bulu kuduknya perlahan meremang mendengar cerita itu. "Terus lo gimana?" tanyanya pelan. "Gue nyalain lagi, balik ke depan TV sambil mikir mungkin gue kecapean aja. Kan, tapi enggak lama setelah gue duduk, gue dengar suara lagi, Al, dari arah gudang." Johan mendekatkan tubuhnya sedikit ke arah Aldi, suaranya setengah berbisik. Kayak ada yang ngedorong barang berat, atau kayak barang digeser pelan. Aldi terdiam, mengingat lagi pesan pemilik rumah soal gudang yang harus tetap terkunci.
Tiba-tiba, perasaan tak nyaman merayapi pikirannya. Ia ingin bilang ke Johan kalau mungkin itu cuma suara angin atau tikus, tapi kata-kata itu terasa tak meyakinkan. Di benaknya, rasa ingin tahu dan ketakutan mulai bercampur, mengingat gudang di rumah yang seharusnya tetap tertutup rapat. Johan menarik napas panjang, matanya menatap kosong, lalu berbisik, "Tapi, yang paling bikin gue nggak bisa tidur." Suaranya mulai bergetar, menggambarkan ketakutan yang mendalam. Gue dengar suara langkah kaki, Al. Berat, kayak sepatu boot yang nyeret di lantai. Pelan-pelan, makin lama, makin dekat. Gue udah nggak kuat buat nengok, tapi rasa penasaran gue nggak tertahankan. Akhirnya gue memberanikan diri buat noleh ke belakang. Johan berhenti sejenak, memejamkan mata, seolah suara itu masih bergema di telinganya. Dan pas gue tengok, bener aja, Al, di depan gue, berdiri sosok perempuan yang gak akan pernah bisa gue lupain. Dia melayang, sekitar 10 atau 15 senti dari lantai. Wajahnya pucat kayak mayat, matanya melotot besar, kosong, hidungnya masih disumpal kapas putih. Mulutnya ketutup rapat dengan kain yang diikat erat dari dagu sampai ujung kepala, kayak tali buat nahan mulut mayat supaya nggak kebuka. Badannya terbungkus daster hitam yang kedodoran, kayak kain yang udah lama nggak pernah dipakai. Aldi merinding membayangkan sosok yang Johan deskripsikan. Suara Johan kini hampir berbisik, tapi terkesan penuh teror. Gue nggak bisa bergerak. Badan gue kaku. Sosok itu ngeliatin gue, nggak berkedip, tapi gue bisa ngerasain sorotan matanya, dingin dan tajam. Gue kaget, terus langsung lompat buat lari keluar. Johan menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara semakin pelan. Tapi pas gue sampai di lorong depan, gue nggak ngangka ada yang lebih serem lagi. Dia bergidik, wajahnya pucat saat mengenang kejadian itu. Di dinding kamar depan, nempel sosok hitam legam. Hitam pekat, Al, kayak nggak berbentuk jelas. Tapi rambutnya, rambut putih panjang, acak-acakan kayak akar pohon. Dan mukanya, Al, itu rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, mukanya kosong, kontras banget sama rambut putihnya yang nutup sebagian wajah. Tubuhnya kayak berbulu kasar. Aldi terpaku, tubuhnya merinding hingga ketengkuk mendengar cerita Johan yang seram. Johan menghela napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan suara bergetar, "Gue nggak kuat, Al. Pemandangan itu terlalu gila buat gue. Kepala gue tiba-tiba pusing, dan gue nggak sadar apa-apa lagi di lorong depan, sampai pagi." Johan menghela napas dalam, menatap Aldi dengan ekspresi bingung dan ketakutan. Tapi anehnya, Al, pas alarm nyala, dan gue kebangun, gue udah ada di sebelah lo. Padahal harusnya gue pingsan di lorong depan. Aldi mendengarkan dengan dahi berkerut, berusaha merasionalisasi kejadian itu. "Beneran itu, Joe?" tanyanya, mencoba memastikan. Namun dalam hati, dia langsung teringat sosok wanita mengerikan yang pernah ia lihat juga di rumah itu. Deskripsi Johan persis sama dengan apa yang dia saksikan sebelumnya. Tapi penampakan kedua, sosok hitam dengan wajah rata itu, belum pernah ia alami. Aldi mengalihkan pembicaraan, seolah ingin meredakan ketegangan. Joe, tadi pas gue bangun dan ke kamar mandi, lo beres-beres kan? Kasur, selimut, sama sampah bekas ngemil kita udah rapi gitu." Johan langsung menggeleng, alisnya terangkat heran. "Ngaco, lo, gue kan tadi ngikutin lo ke kamar mandi, bahkan gue nunggu lo di dapur. Mana mungkin gue beres-beres, Al. Gue malah kira elo yang beresin." Aldi merasa bulu kuduknya kembali meremang. "Lalu, siapa yang beresin bekas tidur kita semalam?
Johan menatapnya dengan tatapan kosong dan pelan berkata, "Jangan tanya gue. Gue aja nggak paham kenapa posisi tidur gue bisa tiba-tiba pindah ke sebelah lo. Malah gue baru sadar pas bangun tadi pagi." Suaranya gemetar. Aldi menghela napas berat, menatap lantai seolah mencari jawaban. Akhirnya, dengan nada lelah, Johan berkata, "Mending lo cari kontrakan baru deh, Al. Rumah itu terlalu serem buat lo." Aldi mengangguk pelan, memikirkan saran Johan. "Kepikiran juga buat pindah. Tapi besok sepupu gue mau main ke rumah. Mungkin biar dia bantu sekalian beres-beres." Johan mengangguk pelan. "Iya, bener tuh. Ajak aja sekalian beres-beres. Tapi malam ini gue numpang nginep di kosan lo aja ya, Jo." "Gue nggak berani balik sendiri," ucap Aldi, setengah berharap Johan mengizinkan. Johan hanya tersenyum kecil dan mengangguk, paham perasaan temannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aldi menginap di luar rumahnya, mencari ketenangan sementara di kosan Johan yang lebih aman. Setelah perkuliahan bubar, Aldi segera mencari sepupunya, Tony, yang sudah menunggu di luar kampus. "Gue gak tidur di rumah lo deh, Al," kata Tony dengan nada tegas, membuat Aldi mengernyit heran. "Napa?" Aldi bertanya, merasa cemas akan alasan yang akan diungkapkan sepupunya. Tony menghela napas, menatap Aldi dengan tatapan serius. "Kemarin, waktu gue nginep di rumah lo, pas lo lagi kuliah, kan siang-siang tuh, gue lagi santai nonton TV, tiba-tiba dari arah gudang, gue dengar seperti ada yang mengetuk kaca jendela. Awalnya, gue iseng, jadi gue ketuk balik kaca itu. Ternyata ketukan di kaca itu dibalas." Aldi merasa bulu kuduknya meremang. "Serius, Ton? Terus?" "Ya." Gue langsung merasa merinding, tapi rasa penasaran lebih kuat. Jadi, gue buka tirai kaca itu. Pas gue lihat, ada wajah perempuan yang pucat banget menempel di kaca. Saking kagetnya, gue tutup tirai itu lagi, mengira itu cuma poster atau ilusi. Wajah Tony mulai menunjukkan ketegangan saat dia menceritakan kembali. "Setelah berani, gue buka tirai itu lagi, tapi penampakan itu udah nggak ada. Rasa penasaran gue semakin meningkat, jadi gue ke gudang yang terkunci itu. Kunci masih nempel di pintunya, dan saat gue buka, dari dalam gudang itu, angin dingin langsung menerpa wajah gue." Aldi menelan ludah, membayangkan suasana itu. Apa yang ada di dalam? Di dalam gudang cuma ada sebuah kasur yang digulung dan 2 bantal. Itu semua. Gue merasa tidak enak, jadi gue tutup pintunya lagi. Pas gue kembali ke dapur, tiba-tiba ada sosok perempuan dengan rambut panjang, pakai daster hitam, seolah sedang mencuci piring. Yang bikin gue ketakutan itu, tubuhnya melayang dan seperti diikat kain kafan. Di kepalanya ada kain putih membalut dan aroma wangi kamper menyengat. Tony menggigil saat menceritakan detil terakhir. "Gue langsung kabur, Al. Gak bisa gue bayangin lagi." Suara Tony bergetar, dan Aldi bisa merasakan ketakutan yang menggelayuti sepupunya. Aldi pun terdiam sejenak, merenungkan cerita mengerikan itu. Suasana sekeliling seakan mendukung kengerian cerita Tony. Sekarang, dia semakin khawatir tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Aldi merasa sudah saatnya untuk mengambil langkah berani. Setelah berbincang dengan Tony dan Johan, dia memutuskan untuk mengajak mereka beres-beres di rumahnya sebelum akhirnya pindah ke kosan Johan yang kebetulan ada kamar kosong. Suasana di rumah itu masih menyimpan jejak ketakutan, tetapi Aldi berharap dengan bantuan teman-temannya, mereka bisa membersihkan kenangan buruk itu. Beberapa hari kemudian, Aldi sudah bersiap untuk mengembalikan kunci rumah tersebut kepada kerabatnya, Pak Nadi.
Dia menegakkan punggungnya, berusaha menampakkan keberanian saat memasuki rumah Pak Nadi. Setelah menjelaskan bahwa dia ingin menyerahkan kunci, Pak Nadi menyambutnya dengan senyuman, meski ada sesuatu dalam tatapannya yang tampak gelisah. "Terima kasih, Aldi," kata Pak Nadi sambil menerima kunci. Sebelum pamit, Aldi merasakan dorongan untuk bertanya lebih lanjut tentang rumah itu, sesuatu yang membuatnya penasaran. "Pak Nadi, boleh saya tanya, kenapa ada gudang di ruang keluarga? Kenapa lokasinya di sana? Bukankah seharusnya di belakang yang lebih luas?" Wajah Pak Nadi mendadak serius, seolah beban cerita yang lama terpendam muncul kembali. Dia menghela napas panjang sebelum memulai ceritanya. Gudang itu sebenarnya adalah makam anak tunggal pemilik rumah ini dulu. Gadis itu sangat rajin, cantik, dan menyenangkan. Sayangnya, nasibnya sangat tragis. Aldi mendengarkan dengan seksama, merasakan kengerian menggelayuti suasana. Anak itu meninggal di rumah ini karena kebejatan bapaknya. Dia diperkosa dan dicekik sampai mati oleh pria yang seharusnya melindunginya. Agar tidak dicurigai, gadis itu dikuburkan di rumah ini, tepatnya di dalam gudang itu. Bapaknya kemudian ditangkap oleh kepolisian. Setiap kata yang diucapkan Pak Nadi seperti menambah beban berat di hati Aldi. Dia tidak bisa membayangkan betapa menyedihkannya nasib gadis itu, dan kini dia merasa telah menjadi bagian dari kisah kelam tersebut. Guguran harapan dan kegelapan yang menghantui rumah itu masih terasa, dan sepertinya tidak akan pernah hilang, pikir Aldi, merinding mendengar kebenaran yang menyakitkan ini. Pantas saja, pikir Aldi, mengingat semua kejadian aneh yang telah menimpa mereka. Selama ini, rumah itu selalu bersih dan rapi. Padahal saya belum pernah membereskannya, gumamnya dalam hati. Kini semuanya terasa lebih jelas. Aldi yakin bahwa awal mula kengerian yang dia dan Johan alami akibat dari Tony yang membuka pintu gudang itu. Terima kasih telah mendengarkan Kengerian di Kontrakan, Gudang Terlarang di Ruang Keluarga bersama Cerimis. Ingatlah, setiap sudut yang tampak tenang menyimpan rahasia kelam. Jangan lupakan, kegelapan selalu memiliki cerita untuk diceritakan. Tetaplah bersama kami di Cerimis, karena kengerian berikutnya mungkin lebih dekat daripada yang Anda kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.